Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, diberikan kesehatan, kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik. Ngaji bareng setelah usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sembari sunnah, sembari kita ngaji, kita insya Allah. Semoga atas perkenankannya kita ini untuk menunggu isya, kita gunakan untuk berpikir, ngaji bareng. Semoga hidup kita semakin barokah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, dalam kajian kami malam ini kami ingin sampaikan tentang pentingnya mengetahui bagaimana sih peran jin korin. Karena setiap diri kita itu ada korin, ya, korin jin atau korin malaikat. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, juga ada Imam Ahmad juga ada, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin. Di teks yang lain wa qarinuhu minal malaika. Tidak ada seorang di antara kalian itu Allah telah mewakilkan, Allah telah meletakkan qarin, ya, dari kalangan jin dan juga qarin dari kalangan malaikat. Nah, qarin ini artinya yang menyertai, boleh dikatakan yang mendampingi kehidupan manusia. Semuanya Allah berikan qarin, tidak terkecuali kata Rasul. Manusia mukmin, manusia kafir pun juga semuanya Allah beri qarin. Nah, qarinnya kita ini, ya, qarinnya manusia seperti kita selain Rasulullah itu qarinnya tidak taat, tidak baik, ya, non muslim, ada munafik, ada fasik. Nah, untuk qarinnya Rasulullah itu berbeda. Makanya satu saat Rasulullah itu pernah ketika jatuh di giliran rumahnya Aisyah, itu malam-malam Aisyah kehilangan Rasulullah. Artinya Rasulullah keluar dari rumah itu. Kemudian Aisyah cari, rasa cemburunya itu muncul. Kenapa? Rasulullah malam ini itu jatahnya di rumahku, kata Aisyah. Kemudian kok tiba-tiba tidak ada. Maka dicari oleh Aisyah, tiba-tiba saat Rasulullah muncul, datang. Nah, kemudian Rasul bilang sama Aisyah, wah Aisyah, apakah kau cemburu? Cemburu. Maka apa jawab Aisyah? Bagaimana tidak? Diriku melihat engkau tidak akan cemburu. Artinya Rasul itu selalu belum cemburui ketika pergi kemana-mana. Kalau Aisyah mestinya jatahnya itu ke situ tidak datang, maka cemburunya luar biasa. Apa jawab Rasulullah? Apakah engkau sudah terganggu oleh setan, wahai Aisyah?
Maka Aisyah menjawab, "Duh Rasul, apakah dirimu itu ada setan?" "Iya," kata Aisyah, kata Rasulullah. "Berarti semua itu ada setannya?" "Iya." "Hatta saya," kata Rasulullah. Ketika Aisyah tanya, "Paduka juga?" "Iya." "Cuma apa?" kata Rasulullah, "Walakin Rabbi, tetapi Rabbku azza wa jalla a'anni alaihi, menyelamatkanku atas gangguan jin korin itu, hatta selama sampai jin korin itu masih selamat." Jadi bisa diimani Rasulullah, bisa diimani patuh kepada Rasulullah. Tapi yang jelas hatta selama ini banyak cenderung kepada korin yang Rasulullah itu adalah muslim. Nah, kalau korin muslim, jin muslim, maka tentu tidak akan menggoda. Kalau korinnya itu korin kafir, jin-jin kita itu yang melekat pada diri kita, yang menyertai kita, yang mengkorini kita, itu semuanya mengajak kepada kejahatan. Apa terasa Pak? Korin yang melekat pada diri kita itu menghembuskan untuk melakukan keburukan. Kalau kita merenung bahwa ajakan kita untuk berbuat jahat, ajakan kita untuk melemah dalam menjalankan kebaikan, itu adalah ajakan korinnya. Ajakan korin. Nah, oleh karena itu kami ingin sampaikan kira-kira perannya korin itu apa saja. Ini diantaranya aja. Nah, sebetulnya nanti banyak, cuma kami sampaikan dalam kajian malam ini. Insyaallah ada 4 peran korin menggoda manusia, sehingga kadang banyak orang menduga atau menyebut masyarakat Indonesia yang primitif, yang pandangannya itu masih dulu, ya, bukan modern lagi, atau bahkan modern itu pun juga masih berpandangan seperti itu. Apa itu? Di antaranya bahwa korin jin yang ada pada diri kita itu menebar fitnah adanya arwah gentayangan. Jangan pikir kadang-kadang ngono mau mati urip maneh, ya muncul meneh Pak, mari mati oleh terus tidak aku ketok mati ketokin nanti embok. Ini kalau masa kecil-kecil dulu itu kami itu sering kali mendapatkan berita itu. Tapi orang-orang sekarang, kalau di kita, kalau hidup di kota sih mungkin jauh untuk menyimak ini. Kalau sudah berada di pojok-pojok pegunungan, daerah pesisir, yang adat Jawanya itu masih melekat, kepercayaan roh gentayangan itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Tapi kepercayaan mereka yang sudah melekat, menyatu. Nah, kepercayaan ini ya diantaranya adalah fitnah yang timbul dari jin korin yang ada pada diri kita masing-masing itu. Sehingga orang-orang dulu memang penjelasan hadis itu ada gitu. Penjelasan hadis itu dijelaskan. Nah, ini hadisnya nanti itu hadis baik atau hadis tidak baik, hadis sahih atau hadis lemah, atau hadis yang di bawahnya lemah. Ini saya kutip dalam fatwa tarjih tahun 2010. Ternyata ada hadis ini saja. Nah, apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal mu'min hama ruhuhu khawla darihi syahron. Apabila seorang mukmin itu meninggal, maka arwahnya itu berkeliling di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ini kan sudah mencuat kan. Bahkan yang kita dengar
dari kecil-kecil dulu itu sekarang ya sudah seringkali kita simak bahwa rohnya orang meninggal itu sampai pindah-pindah biar 40 hari. Terus berapa orang ada? Nah di sini jadi rohnya seorang mukmin ketika meninggal itu keliling di rumahnya itu di sini disebutkan syahron selama 1 bulan. Wayan turu ilaman khalafa min iyalihi, maka arwah itu melihat keluarganya yang masih berada di dunia itu. Kaifa yaksim malahu, bagaimana membagi hartanya. Dicek oleh arwahnya, ya apa anak-anakku itu dulur-dulurku dibagi harta warisan. Iki nek itu. Banyak sekali ketika orang meninggal kan sudah tidak pikir warisan dulu. Nanti ketika butuh-butuhnya rame. Lah ini maunya dicek oleh arwah itu, bagaimana keluarga itu membagi harta. Wa kaifa yu'ati duyunahu, dan bagaimanakah mereka itu menyelesaikan hutang-hutang. Hutangku sekian, warisanku sekian, ya Allah disaurin apa orang. Atau masyarakat sehingga sampai selesai 1 bulan rudda ila hafratihi, maka kembali ke kuburannya. Wa yahumu khaulah qabrihi, maka keliling ke kuburan itu. Wa yanduru mayatihi, dan ngecek melihat siapa yang mendatanginya. Sopo sing ziarah didelok ambek arwah itu. Wa yad'ulahu, dan siapa yang mendoakannya. Wa yanzilu alaihi, dan siapa yang sedih. Yang orang kan ditinggal mati, kuku nangis ketun, aku kok tinggal ini, dicek oleh arwah itu. Faidah ada masalah hingga sampai sempurna sanatan setahun, rufi'a ruhuhu ila haitsu yastamiu fihi, maka ruh itu, arwah itu naik kumpul fihi arwah dengan ruh-ruh yang lain ila yaumi yunfakhu fis-sur, hingga nanti datang tiupan trompet. Ini dipercaya oleh masyarakat ini. Maka nih sik nemboy pinter-pinter wae 40 dino. Niki 30 dino bulet ya gelebek dan muter-muter di sekitar rumahnya. Nggo 30 dino balik nang kuburan sampai setahun. Ya setahun bukan nang dukur ngenteni sampai ditukan sangkakala. Apa hadis ini? Kira-kira hadis ini sampai apa doif? Bukan doif lagi. Hadis ini remot. Remot itu hadis maudhu nih. Hadis maudhu bahkan tidak punya matan, nggak punya sanad. Kalau matan kan isinya tadi. Gak punya sanad, data sih gowe iki sapa gak ono. Iya, gak punya data. Sumber langsung Abu Hurairah dari Nabi. Lah Abu Hurairah sebelumnya itu siapa? Tidak ada. Lah ini yang masih percaya di dalam masyarakat. Loh, nah ini makanya maaf, kulo singet jadi peteni sampai nek sampai tahlili dipen ini sampai diupan si kula boten percaya pun kersane nek dipen yo ya napa-napa jadi dipen terus kate lapo. Tapi ini kepercayaan masyarakat itu masih melekat untuk mempercayai roh itu masih berada di rumahnya, balik ke kuburan. Nah ternyata hadisnya mau untuk di bawah lemah. Pulau sebut hadis remok. Lah pripun dengan komentar ayat? Al-Quran menyebutkan surat Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang memegang jiwa seorang. Seorang ketika meninggal dipegang oleh Allah.
Hina mautih, dia pegang oleh Allah. Jadi dibawa kekuasaannya Allah. Walati lam takut fi manamiha, dan jiwa yang belum mati pada saat tidur. Lantas wayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka Allah tahan jiwa yang sudah ditentukan kematiannya. Wa yusilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepas jiwa yang meninggal kemudian hidup lagi itu nanti menunggu sampai kapan ketetapan orang itu meninggal. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu menjadikan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Az-Zumar 2. Ini sangat bertangan dengan hadis tadi, bahwa roh orang yang sudah meninggal itu sudah gak bergerak di maka ini hadis bergentayangan kemana-mana. Allah sudah tetapkan, Allah kuasai roh orang meninggal. Kemudian orang yang tidur pun juga Allah kuasai. Nanti kalau bangun, Allah kembalikan lagi utuh rohnya itu sehingga bangun beraktivitas kembali. Nah, roh orang meninggal itu Allah pegang terus, berada di kekuasaannya. Adapun roh yang tadi dalam keadaan tidur, Allah kembalikan lagi. Nah, ini jelas. Nah, ayat tidak bisa dibantah dengan yang lain, apalagi hadisnya. Hadisnya bohong, hadis palsu. Sudah jauh tentang pemikiran orang-orang yang masih meyakini akan adanya roh gentayangan. Niki dipicu oleh jin korin itu. Lah terus pripun? Nek kapale wonten tiyang sedo, kemudian nampak Pak kula dipeni. Nah, beda lagi nanti dipeni. Nampak Pak saya ketinggalan malih ngene kuburan, ono rawane kuburan dewo-dewo ngene mriku. Wonten sing dewo-dewo nanduk. Lah niki Bapak Ibu, bahwa korin manusia itu persis orang yang hidup itu. Jadi makanya korin ketika melekat pada tubuh manusia itu, manusia lahir, korin lahir. Manusia mati, korin tidak mati, pergi. Lah perginya korin ini nanti seandainya ada orang dinampaki lagi dalam keadaan berjaga, maka itu jangan kau yakini bahwa orang itu hidup kembali, tapi korinnya yang pecah belah dan memfitnah adanya roh gentayangan. Apakah memungkinkan? Mungkin. Tuh, ada cerita ketika seorang laki-laki pemabuk, kemudian seminggu kemudian beritanya orang itu nampak lagi di sebuah jembatan. Ternyata apa? Gak ada lain lagi di korin-korinnya. Kalau orang itu jahat Bapak Ibu, orang itu tidak baik, matinya kelihatan terkenal orang itu sul khotimah, maka tidak aneh kalau korin itu muncul seperti persis orang itu. Nah, ini adalah peran fitnahnya jin korin. Nah, karena kita tidak tahu mati mereka, walaupun mereka itu bisa mati, kita tidak tahu. Ini yang pertama, peran jin korin. Kemudian yang kedua, membantu setan. Ya, lain yang ada di luar itu untuk mengganggu manusia. Tuh, membantu setan untuk mengganggu manusia. Jin korin ini Bapak Ibu, itu tidak bisa dikeluarkan. Allah sendiri nanti yang menentukan ketika orang itu meninggal baru jin korinnya keluar. Lah jin korin ini tidak bisa diruqyah. Tapi jin korin ini bisa membantu. Ketika jin lain itu masuk ke tubuhnya, maka kolaborasi. Karena apa? Jin korin itu menggoda. Kalau ada jin lain menggoda,
maka wis blacklist ketemu podo setani. Cuma dia setan kasar, yang satu dari luar masuk ke tubuh, yang di dalam ya juga setan, cuma sudah melekat di situ. Ya, maka ini korin. Karena alamnya sama, mongko saketuki ngobrol membentuk sebuah kejahatan yang nanti diapakan orang ini. Makanya orang kesurupan, jangan seperti ya. Karena ada yang kesurupan itu macam. Kesurupan kuli, kesurupan sing bers, mulai atas sampai dhuwur, opat tadi kok. Orang sing dadi macam-macam kali ya. Orang sing dadi macan. Orang sing dadi ulo bulat dong yo. Iki jin bagian hewan. Nah, karena jin itu kan dibagi tiga kan. Wonten jin bagian terbang, sing iso terbang, wonten jin bagian ya berbentuk hewan. Ada jin yang kegiatannya itu menetap di sini pindah, menetap di sini pindah. Tapi pada dasarnya iblis itu punya singgasana di atas laut, di atas air. Maka kalau orang kesurupan, seandainya itu kok balak-balik jekur banyu, jekur kali, sering kali mandi di kamar mandi lama sekali, itu namanya jin boas, jin senengane banyu. Cuma kami nggak berbicara itu melebar, tetapi kami menjelaskan bagaimana jin korin itu waktu jin yang lain ketika mengganggu orang ini. Itu sudah menyatu. Makanya orang bisa kesurupan sampai jadi macan, jadi harimau, itu jinnya jin hewan. Maaf, kami pernah ya ada seorang mbak itu ya seperempuan. Kemudian ketika kita tangani, alhamdulillah buta keluar jinnya. Tahu-tahu di sampingnya itu adiknya laki-laki. Tatap gerem nih guys, tapi macam modok gerem ya. Untuk tangannya nggak sendiri, wis sampai tangani itu tak tangannya sing gerem itu, sing gerem, nek adik gerem bapak ibu pun sampai melayu. Jenengan mas, ayo geremin mandek guys. Untuk bisa lari, gerem, wah ini kok, jadi kita tangani pelan-pelan. Kalau nanti tinggal lari tambah kejar. Ketika gerem itu berarti jin hewan yang berwujud macan. Ada yang ulo nih kok, ada yang nanti ulo nih kok, terus macam-macam. Nah hewan itu nanti banyak. Baik kali ini. Jadi orang kesurupan itu ada yang seluruh anggota tubuh kena, ada yang juz'i sebagian. Nah sebagian itu wonten sing kesurupan tapi tangane tok. Wonten tiang niku kesurupan datang, mulai kesurupan itu mesti marisa, berhentinya menjelang subuh. Dari tangan itu bapak ibu ketika habis isya itu boten sakit, sikile lurus terus, tangan ciku karo-karo iki habis habis isya itu. Kemudian tanya, kalau nanti gak begini kapan pak? Ya nyari. Ternyata itu pak, iki nek kapan mati mandur subuh lurus. Jadi kesurupan juz'i. Ada kesurupan daim, kesurupan yang sudah terus. Itu kadang memang dibuat orang lain karena hasadnya, karena dengkinya, sudah dibuat tidur terus di rumahnya, sudah berubah, kemudian stres terus gak sembuh-sembuh. Kemudian ada yang kesurupan modelnya Taif. Taif itu kadang-kadang kesurupnya itu tiba-tiba. Hari ini kesurupan moro waras, moro kedowo, kesurupan aneh. Itu kesurupan Taif. Makanya kalau kita bagi kesurupan itu ada macam tadi. Maksud kami bapak ibu bahwa jin korin ketika ada jin kasar masuk ke tubuhnya ternyata sudah kompromi. Oh jin luar kita kau dengan jin kiri korin ini kambangan ini lapor ini aku ingin urusan ini tiga orang sama dikomong kok. Ya wis pun hewangi jadi jin korin ini. Jadi blackboard. Karena jin korin itu kan
merusak gitu. Ada setan masuk merusak, maka dibantu oleh jin korinnya. Jadi perannya itu nanti sama gitu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jin korin itu menimbulkan rasa was-was dalam hati manusia. Rasa was-was. Apa sih was-was? Serasa ragu-ragu. Ada satu riwayat, ya, orang yang hijrah, kemudian perasaannya itu muncul. Kenapa kamu hijrah? Rumahmu banyak, kamu banyak. Kenapa kau tinggalkan saudara? Sudah terus hijrah. Ternyata orang ini tidak memperdulikan atas apa yang ada dalam benaknya tadi, sehingga berangkat hijrah. Kemudian yang kedua, ada orang yang ingin berjihad. Kata korinnya, kenapa kau berjihad? Nanti kalau kamu mati, terus kamu tahu gimana, anakmu gimana? Jadi ternyata dikacau oleh jin korinnya. Kemudian ada orang yang mau sodako. Ini habis, mau sodako dikacau. Engkau yang mau sodako, menik dulu. Ono rame-rame dodolan akeh, sampai gak kepingin tunggu. Dikacau. Besok ada ngomongan pameran sepeda motor, sampai gak kepingin. Oh lapor juga akeh sampai tuh, sampai sumpah ngono ngaji tuh. Oh lapor, iki ngomong pengumuman urban, kita tahu. Jadi kau ini, macam wis bisa mau setahun. Oh, kalau tahu bisa aja, tapi aja kerap-kerap apa itu, tentu sampai ya. Iki kita cuci kau ini. Oh, pemain dan pengajian. Orang pengajian ganti berangkat ganti kacau. Ati ini takon ada kocok. Kira-kira pengajian kau orang mangan dia. Takut kau nak sudah terkawis. Sekarang kurang pangan dijopo kok harus pangan orang nggak usah ngaji. Jadi cinta orang hati-hati nih menimbulkan rasa was-was. Makanya Ibnu Abbas sampai mengatakan gini, Inna syaitan yakunu minal jin. Sesungguhnya setan ya, dari kalangan jin itu fayuwaswisu fi nafsi. Nah, ini menimbulkan rasa was-was dalam jiwa. Setan menimbulkan rasa was-was dalam jiwa. Siapa lagi setan yang mengkori? Wa yakunu minal insi fa yaqulu kalaman tasma'ul anda. Nah, dan setan dari jenis manusia. Oh, setan dari jenis manusia mengatakan yang sampai disimak didengarkan oleh telinga. Wa kilahuma yata'awanani, dan keduanya saling melindungi untuk menyesatkan. Artinya gini, setan yang ada pada kolom manusia menimbulkan rasa was-was. Sojo, lakoni api, ojo suat jamaah, jin koli. Kemudian setan dari kalangan manusia langsung belak-belakan ngobrol. Pak sampai tadi terbukti, Pak ngaji, sampai di mata jam, tak boke, makan bakso sawarke. Oh, ini langsung terang-terangan kan ya kacannya. Lah ini sampai didengar oleh manusia, ini setan. Nah makanya Bapak Ibu, setan itu mengajak kepada keburukan ada dari kalangan manusia. Setan bodoh sekali. Kadang manusia bodoh, belum nanti ikut setan ketemu setan. Ada hewan tahu ikut setan ketemu setan berwujud hewan. Karena Nabi sekian banyak hadis menyampaikan seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Nah, kemudian di penjelasan yang lain, Syekh Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitabnya
Mirqat al-Mafatih Syarah Miskat al-Masabih. Beliau mengatakan qaribuhu minal jin, qaribnya manusia dari kalangan jin, ay sahibuhu minhum, yang menemani mereka. Jadi qarib itu yang menemani manusia, liya'murahu bisyarri, yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Jadi jin qarib itu ajaib, buruk, jahat, rusak, melanggar peraturan. Wasmuhu al-waswas. Wonten jeneng iki. Jin qarib sing untuk kejahatan menimbulkan rasa was-was itu namanya was-was. Nama ini namanya was-was. Wa huwa yulatul iblis. Dan dia was-was ini dilahirkan untuk iblis. Dilahirkan untuk iblis. Artinya apa? Mengajak kejahatan sebagaimana iblis. Khina yulatul bani Adam waladun. Ketika anak Adam itu dilahirkan, jadi bareng lahirnya putranya Adam, maka lahir juga Qarin. Wa qauluhu wa qarinuhu minal malaika. Adapun Qarin yang dari malaikat ayyamuru bil khair, yaitu pemerintah menyuruh kepada kebaikan. Wasmuhu al-mulhim, namanya mulhim. Qarin malaikat itu namanya mulhim. Qarin dari jenis jin itu namanya apa? Was-was. Nah, ini mengembuskan terhadap diri setiap manusia untuk tidak melakukan kebaikan, selalu menyuruh kepada kejahatan itu. Ini para Qarin. Kemudian yang keempat, yang terakhir, membantu tukang sihir. Nah, membantu tukang sihir untuk menipu manusia. Walaupun pada dasarnya tukang sihir itu kan tidak mengandalkan Qarin, tapi tukang sihir itu meminta bantuan kepada jin kafir untuk menyihir si A. Tukang sihirnya meminta bantuan kepada jin kafir untuk menyihir si A. Lah jin yang diambil dari tukang sihir itu masuk kepada jin, masuk kepada tubuh manusia itu, lah nanti dibantu oleh Qarin yang ada dalam tubuh manusia itu. Tukang sihir Bapak Ibu itu zaman Rasulullah sudah ada. Itu dari mana mereka sampai bisa? Dari jin-jin yang awalnya, kalau hadisnya ini cukup panjang dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Allah itu memerintahkan kepada malaikat dari langit, itu malaikat itu begitu tunduknya mendengar perintah itu. Begitu tunduknya melihat perintah itu, kemudian sampai hatinya itu belum bisa reda mendengar perintah itu, kemudian hatinya reda, baru beliau sampaikan kepada orang yang ada di bawah itu. Disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan oleh malaikat-malaikat yang lain. Dan itu Bapak Ibu disimak oleh jin. Lah jin apa niki? Jin bagian toya. Jin yang punya sayap, yang berada di atas dan menurunkan berita dari atas itu sampai begini. Di atas ini panjang, sampai naik tumpang-tumpangan itu. Jadi jin itu tumpang-tumpangan untuk mendengar berita dari langit. Seperti lomba menek jambe itu. Yang wonten kan ya, tumpang-tumpangan ngerebut hadiah di atas. Jin yang toya bisa terbang itu begitu. Nah kemudian kena sabet Syihab itu, wonten surat jin itu kena sabet, banyak yang meninggal dari sini. Nah kemudian lah mulai jin yang di atas tadi memberitakan kalam yang dusta. Sudah sampai dibawa ke tukang sihir. Lah tukang sihir oleh protolani sing gak tepat. Makanya kapan tukang sihir ditakoni tamu, Mbak, wonten napa Pak? Arep kula kelangan Pak.
Inten jari baik 30 juta. Jari baik gak ada meneng nek tombo. Iki mulai ditabuh sedikit. Hati-hati. Sebab jenenge tombo niku Bapak Ibu. Situ napa loro. Akeh wakil ngarani tonggo wae. Kebluk tonggo, mari iki mari. Soale dia bukan meneng. Iki ngarani. Kedustaan itu dari dukun, yang dukun itu dapat perintah dari jin yang di atas tadi. Nah, Bapak Ibu, jin-jin yang notabene-nya sebagai setan memerintahkan kepada kejahatan, itu jin jahat atau jin setan. Maksudnya setan juga. Tapi kalau jin muslim tidak mau. Jin muslim tidak mau. Makanya jin muslim dengan jin kafir itu sering perang. Sering perang. Bahkan satu kesempatan itu Rasulullah itu pernah bersama sahabat Abu Hurairah ketika Rasul itu mau hajat. Nah, kemudian Rasul menjauh kalau mau hajat itu karena di padang pasir. Rasul menjauh. Kemudian Abu Hurairah mendatangkan air. Nah, karena malam Rasul bilang Abu Hurairah tak ada. Iya Rasul. Ternyata Abu Hurairah mendengarkan, Masya Allah, orang yang ropami saling keren. Itu pendengarannya Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah tanya, Rasul, aku tadi mendengarkan suara yang tidak nyaman. Apa itu Rasul? Itu jin muslim perang jin dengan jin muslim. Kemudian apa? Mereka jin muslim minta ketetapan padaku untuk menentukan makanan apa yang harus kami bawa, makanan apa yang harus kami makan. Ini permintaan jin muslim. Karena jin kafir itu tidak begitu. Sehingga makanan yang kita ke Rasulullah, satu tulang, yang kedua raus, ya, tai kering. Itu makanan khusus jin muslim. Kalau tulang apa saja, engkau akan makanan kesempatan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, belum tak panganan jin muslim. Nopo itu waktunya benar. Kurban akeh tulang kan dia. Lan akeh tulang bawa ibu. Nek wis gak kenek karo daging, ojo disedot teman-teman. Ojo dikelamuti teman-teman. Umanono dulur sampeyan. Karena jin muslim itu ikhwanikum kata Rasulullah. Ikhwanikum itu saudara-saudaramu gitu loh. Yo, makanya no tulang. Yo gak usah ngomong ini. Jin, iki kok wis kanggo sampeyan ae nek pikir. Wis cukup nakoni kena kucing ketok. Jangan begitu. Anda buang di tempat jauh, kok ya cukup jin muslim. Lah jin muslim piye Pak? Kalau dagingnya, kalau tulang sebelahnya disebut dengan nama Allah, maka jin muslim makan itu bagaikan banyak dagingnya. Tuh, nek pandangan ekonomi bisa tulang kalau dagingnya beras. Tapi karena tulang ini sebabnya dari hewan yang disebut dengan nama Allah, maka jin muslim itu makan, Masya Allah daging itu. Tuh. Nah terus naiknya gimana? Seperti makanan yang hijau, seger enak. Tuh, ngoten. Lah nek jin kafir Bapak Ibu, nah ini bukan seperti itu. Sembarangan nek kapane gak disebut nama Allah, itu makannya jin kafir. Tuh, nanti lain kesempatan kami sebut kira-kira apa saja yang mereka itu kepanasan, apa saja yang mereka itu takut dengan doa cukup bismillah. Karena doanya nanti yang hendaknya kita itu harus mengucapkan bismillah. Nah ini maksud kami tadi, jadi jin muslim dengan jin kafir itu lain. Tidak mau goda jin muslim itu. Kalau jin kafir goda, nah kayak iki diantara bantu tukang tenun dukun. Oh, ini kalau tambah ini ya santai ya. Contoh gini,
bin Yusuf. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf itu kan seorang gubernur kan ya, yang menguasai Hijaz, Mekah, Madinah. Kemudian diminta oleh Khalifah untuk menyerang Irak. Intinya Hajjaj bin Yusuf itu insya Allah para sejarah itu mengecam orang ini zalim, orang ini banyak melakukan peperangan. Seorang pemimpin yang pasukan disuruh perang, akhirnya terjadi pertumpahan darah. Tapi di sisi lain orang ini pun juga banyak menoreh memberikan sebuah kisah yang baik-baik. Satu waktu Al-Hajjaj bin Yusuf ini mendatangi tukang tenun. Nah, tukang tenun langsung dijus lengai ke Al-Hajjaj bin Yusuf. Pak, jenengan tukang tenun nggih mboten? Ya mboten aku kan dia minta terima mboten. Nah, akhirnya Al-Hajjaj ini nyangkut kerikil. Kerikil kemudian sebagian dibuang lalu dihitung oleh Hajjaj bin Yusuf. Barang dihitung atau sudah tahu jumlahnya, ditunjukkan kepada tukang tenun tadi, Pak, jenengan adik, jenengan sebut kerikil yang ada pada tangan saya ini jumlahnya berapa? Ditebak jumlahnya sekian. Jadi aja, lu kok ruang ini? Lu kok ruang ini? Nah kemudian kerikil tadi dibuang, nggak dihitung oleh Hajjaj. Nah Pak, sekarang tepat lagi, kerikil yang ada pada genggaman saya ini tidak saya hitung, kira-kira berapa? Apa kata tukang tenun? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Loh kenapa Pak? Jenengan tadi sudah saya hitung tahu. Kemudian yang kedua tidak saya hitung, jenengan tidak tahu. Apa jawaban tukang tenun? Bapak yang tadi sudah menyebutkan kerikil sudah jenengan hitung. Itu Bapak connect. Jadi jin koin saya connect dengan jin koin jenengan, sehingga jenengan sudah mempunyai rasa tanafus, sudah perasaan hitungan yang ada pada tangan jenengan itu tahu, maka jin koin pun tahu mengkabarkan padamu. Adapun yang kedua, jenengan buat, jenengan tidak hitung. Jin koin jenengan dengan jin koin saya tidak konek. Ini Bapak Ibu tidak semua orang, dan ini bisa jadi akan bisa dilalui oleh anak-anak indigo. Itu kesana. Jadi indigo itu punya tawa. Tapi indigo kan nanti dapat pajak itu. Jadi indigo itu macam-macam itu. Nah, ada indigo yang multimedia, ada indigo yang humoris, ada indigo yang artistik, ada indigo yang interdimensional. Jadi sebenarnya bahasa indigo itu dari Spanyol gitu, dari Spanyol. Artinya kan nila, warna nila itu perpaduan antara warna biru dan ungu. Nah, dengan tebusan bahwa jin korinnya seseorang itu yukhbiru rajulu, bisa menghabarkan kepada jin orang lain. Summa yahtus hadis, kemudian menghabarkan berita yang ada pada jin korinnya A kepada jin korinnya B. Nah, tapi ini tidak semua orang bisa. Bisa tidak jadi bagi orang-orang yang indigo. Tidak jadi bisa menebus sampai menebak siapa yang punya ini, karena tebusan jin korinnya. Nah, ini yang disampaikan perihal jin korin. Ayo kita waspada. Nah, nanti bagaimana caranya bahwa jin-jin itu tidak mudah menggoda kita gitu. Karena kehidupan kita itu beserta mereka. Dan jin itu Bapak Ibu bukan jumlahnya seperti kita. Jumlahnya itu 9 kali lipat. 9 kali lipat jumlahnya jin dengan manusia itu.
sementara itu berlawan saya tanggalan. Oke. Mau dijelaskan pengalaman perang ya. Untuk jamaah umroh yang kesurupan di kota Mekah itu bagaimana? Itu poinnya apa? Yang lain? Oke, baik. Jadi banyak orang-orang yang pernah kesurupan sampai kota suci. Jadi kota suci itu bukan berarti jin muslim semua, ya. Tapi ada jin bawaan dari Indonesia, orang Indonesia ya, sampai nyetut kesurupan di Mekah. Nah, di Mekah juga banyak jin-jin yang, ya, jin-jin yang jahat. Jadi maksudnya itu bukan jin goib. Kalau jin goib tadi saya bilang tidak bisa membuat orang kesurupan, tapi bisa mendukung atas jin lain masuk dalam dirinya. Nah, sebab pernah jamaah umroh masa umroh dan kesurupan. Nah, kesurupan ini jin lam dia ya kok ibu kaki itu belakang. Waktu kesurupan ini kamar di rumah, Masya Allah. Jadi tidak semua nyerah. Betul. Jadi makanya tadi kesurupan tadi kan macam ya. Cuma bapak ibu ayo ditangani, jangan dibiarkan. Nah, bagaimana caranya nanti kan ada sistem rukyah. Ya nanti sebetulnya banyak langkahnya gitu ya. Orang kesurupan itu ada yang ya boleh rukyah basah, namanya rukyah dengan ditabirkan. Oke, sakit ngotot. Ya, sakit. Ya itu ya kadang memang sulit karena kuatnya. Nah, karena kuatnya sehingga berotak. Nah, cuma kami pun hampir juga terpukul itu. Cuma makanya orang Romi itu jangan merungek, jangan. Siapkah melihat bagaimana gerak-geriknya yang birunya? Nah, birunya apakah? Wah, kompak, keras-keras sih. Jadi lagi. Nah, lalu apa ke lehernya itu? Sudah karena kuatnya, tapi tidak bantuan. Akhirnya, alhamdulillah selesai. Oh, ada yang nantang. Aku kepingin dulu sampai lewat. Ya nantang kan. Terus aku gak kayak sampai. Para pemuda, terus mulai nongkrong lagi. Nah, itu jin-jin. Jadi kan, jadi keserupan itu di mana-mana. Ya. Bahkan nanti juga ada cerita kisah nyata di Saudi, jin tambah nyekik wong sing nang omah itu bukan jin muslim, pada di Saudi itu. Nah, jadi kesurupan di mana-mana. Berikut, oke. Tanya, kemampuan individu itu sebuah anugerah atau gimana? Ini agak lewat dikit ya. Jadi indigo itu kami bilang satu ujian, yang kedua musibah. Ya, bukan kelebihan, bukan pada indra tenang. Cuma indigo yang ada di Indonesia ini rata-rata mengarahnya kepada inti dimensional. Ya, interdimensional artinya sampai menembus ke alam jin. Itu yang paling banyak terjadi di indigo di Indonesia. Dan sehingga ya nanti maafnya indigo nanti kalau sudah besar ya akan menjadi dukun kalau nggak cepat diselesaikan. Jadi indigo itu nanti Bapak Ibu harus diselesaikan. Kasihan nih, sebab tidak dosa. Kenapa? Karena tidak salah. Anak kecil bisa tumbuh seperti itu. Nah, apa sebabnya? Nah, bisa jadi khoda jinazah melekat pada cucu-cucunya, kemudian cucunya anak kecil sudah bersama seperti itu. Nah, itu indigo. Tapi indigo zaman Rasulullah itu juga ada. Nah, jadi artinya muanya nanti. Nah, tapi yang kesimpulannya bahwa indigo itu yang terbanyak memang ada jinnya yang mempengaruhi beliau sehingga beliau bisa mati. Tapi bagaimanapun tidak salah anaknya, karena anak kecil kan
tidak punya dosa kan. Kemudian dia juga gak belajar, gak mencari jin, tapi dia bisa mandat. Tapi orang itu harus perang. Jangan dibiarkan dan juga jangan diambil kesempatan. Apa dijojok dong tuh, wah pak, anakku pak bisa tembus pak, pintar pak. Wah yang mau pulau karena nggak bisa norek, buat gini jatuh sebetulnya itu musibah itu. Konten dia, buat sikap, ya, demikian yang bisa kita sampaikan tentang perang jin goib. Setidaknya kita berikan sebuah ilmu. Dan pada poin terakhir, ayo kita waspada, pikir kepada Allah, sehingga itu akan menyimpang dan menjauh. Akhir dalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.